Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Dia. Kali ini kita akan belajar TK ya. Dan kita masih belajar seputar Microsoft Excel. Hari ini kita akan belajar cara memasukkan dan mengolah data nilai ke dalam raport menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada intinya nih, kalian itu ditugaskan untuk mencari atau menghitung nilai raport pada nilai-nilai mata pelajaran, ya. Nah, berhubung kalian belum ada nih bukunya, buku TK di semester 2 ini, anggap apa, kalian simak aja video materi ini ya. Pokoknya kalian simak dulu hingga kalian paham, sampai kalian nanti ada bukunya, sudah ada bukunya. Dan insya Allah untuk pekan depan juga materi tetap sama ya, masih seputar ini materinya. Jadi Ibu harap kalian dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena Bu Dia ini menjelaskannya step by step atau cara ya. Jadi jangan dilewatkan ya, agar kalian tuh paham gitu ya. Baik, di sini kalian bisa lihat ya, ada di layar ada jenis nilai dan presentasi nilai raport. Nah, ini ada di buku paket kalian juga. Kalian nggak perlu buat ini ya, ini cukup kalian ketahui saja karena sudah ada di buku paket kalian, tapi Bu Dia tampilkan di layar agar lebih paham aja ya. Ya, ada jenis nilai dan juga persentase nilai raport. Nah, jenis nilai ini banyak ya, ada di sini ada 4 karena kita ingin menghitung nilai raport. Jadi nilai raport itu terdiri dari nilai ulangan harian, tugas, nilai PTS dan juga PAS ya. Dan ini adalah persentase nilai raportnya. Persentase itu maksudnya adalah berapa persen sih nilai yang diambil dari nilai ulangan harian, tugas, PTS dan PAS ini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk ulangan harian sendiri itu diambil 15%. Untuk nilai tugas 20%, PTS 25% dan juga PAS ada 40% ya. Jadi dari persentase ini kalian bisa lihat bahwa ada persentase yang kecil, ada juga persentase yang besar ya. Dan yang paling berpengaruh sekali, yang paling besar adalah persentase nilai raportnya itu adalah nilai PAS ya. Jadi nanti di raport kalian tuh yang paling besar banget tuh diambil dari nilai PAS karena dia paling besar nih 40% seperti itu ya. Nah, karena kalian mau menghitung nilai raport, jadi harus ada nih nilai-nilai seperti ini. Ulangan harian, tugas, PTS, dan PAS. Nah, tugas kalian adalah sekarang kalian membuat data nilai terlebih dahulu. Ada di buku paket kalian ya. Ada di situ ada data nilai matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Nah, kalian ditugaskan untuk mencari nilai raport dari nilai MTK, Bahasa Indonesia, dan juga IPA yang ada di buku paket kalian. Nah, karena kalian belum ada buku paketnya, nggak apa-apa, kalian simak aja materinya. Bu Dia akan buatkan contohnya ya. Oke, yang pertama untuk membuat nilai matematika, kita membuatnya di sheet sampingnya nih ya. Di sheet yang ada di samping ini. Ya, kenapa? Agar lebih mudah aja dibacanya. Nah, kalau di sini kan Bu Dia dibuatnya di sheet 2 ya, karena sheet 1 sudah dipakai. Nanti kalian boleh membuatnya langsung di sheet 1 aja ya. Ini Bu Dia buat, Bu Dia ganti dulu nilai MTK ya, karena kita akan menghitung nilai MTK. Jadi di sini kita kasih nama nilai MTK sheet-nya ya. Baik, untuk nilai MTK ini ya, pertama kita tulis dulu ya, nilai matematika ya, tulis ketik nomor, nama siswa, di sini nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai PTS, Ibu singkat aja, dan juga nilai PAS ya. Ya, kita rapihkan, kita match and center nilai matematikanya hingga di tengah. Nomornya kita perkecil kolomnya, untuk nama siswa kita perbesar. Untuk nilai ulangan harian kita wrap text aja sehingga dia jadi di bawah seperti ini. Kita blok ya.
Oke, kita ketik 1 sampai 10 karena yang mau kita hitung itu ada 10 siswa ya. Sesuai contoh yang di buku paket. Baik, siswanya itu ada Anis, ada Habibi, ada Sandi, ada Ali, ada Joko, ada Basuki, ada Daniel, ada Salman, ada Lukman, ada Farid. Nah, ini sudah 10 siswa ya. Lalu kita ketik nilainya. Untuk nilai ulangan harian di sini Anis 98, 88, 90, 100, 70, 80, 75, 86 dan juga 98. Nih, Budia perbesar dulu agar jelas ya. Nah, untuk nilai tugasnya 80, 98, 80, 95, 45, 30, 90, 85, 90 dan juga 85. Ini maaf ya Budia, mungkin ada yang terlewat. Budia cek dulu. 80, 98, 80, 95, 45, 30, 90, 85. Oh, ini Budia kurang nih tadi 85. Ini 98. 98, 88, 90, 170. Oh, mohon maaf, ini tadi Budia salah ya. Oke. Ya, kita perbaiki dulu. Nah, si Basuki ini ternyata cuma dapat 10 nilainya. Nah, sudah ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk nilai PTS-nya 100, 95, 90, 100, 50, 60, 80, 90, 85 dan juga 85. Nah, yang terakhir kita ketik nilai pasnya 95, 85, 85, 90, 60, 40, 89, 70, 80 dan juga 90. Nah, kita sudah mengetik ya nama dan nilai matematikanya, ada nilai ulangan harian, tugas, PTS hingga pas. Kalau sudah, kita buat tabelnya agar lebih rapi. Nah, ini ya. Sorry. Ya, ini kita tebalkan, kita bold. Untuk nomor, nama siswa dan nilainya juga kita bold. Kita ratakan tengah dan kita posisikan di tengah juga. Nah, jika sudah rapi, kita boleh menghitung ya. Ya, ini dia. Sudah terlihat rapi. Lalu tugas kalian adalah ya, kita mencari nilai raport dari nilai matematika 10 siswa ini ya. Kita buat di kolom ya, samping nilai pas. Kita ketik dengan NR. NR itu apa? NR itu adalah nilai raport ya, singkatan dari nilai raport. Ya. Bagaimana cara menghitung nilai raport nilai matematika ini untuk masing-masing siswa? Baik, perhatikan untuk menghitungnya ya, kita awali dulu dengan tanda sama dengan, karena ya dalam Microsoft Excel simbol sama dengan ini ya untuk menghitung ya. Buka kurung, lalu kita klik nilai ulangan hariannya, ada di sel C3, dikalikan persentase nilai ulangan harian. Nah, masih ingat tidak tadi ya presentasinya berapa? Untuk nilai ulangan harian tuh presentasinya 15% ya. Ini juga kalian bisa lihat ke buku kalian nanti ya. Nah, ditambah dengan, kita buka kurung lagi, kita klik tugasnya, kita kalikan dengan persentase
nilai tugasnya, itu 20%. Kita tutup kurung, kita tambahkan lagi, kita klik nilai PTS, ada di sel E3, dikalikan presentasinya 25%. Kita tutup kurung dan kita tambahkan dengan nilai pas, ya, ada di sel F3, kita kalikan dengan persentasenya yaitu 40%. Tutup kurung. Nah, di sini sudah ada 4 nilai ya. Ada nilai ulangan harian, tugas, PTS, dan juga pas. Kita kalikan dengan masing-masing persentase. Untuk presentasinya kalian juga bisa ngelihat di buku paket kalian nanti ya, atau bisa lihat caranya di video Budia. Oke, kemudian kita enter dan hasilnya sudah muncul yaitu 93,7. Nah, ini adalah nilai raport matematika ya punya si Anis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dia cara ngitungnya. Nah, kemudian kita hitung juga nilai siswa yang lain. Nah, untuk menghitungnya kalian tidak perlu menghitung satu persatu karena itu lama ya. Untuk menghemat waktu kita klik ya nilai Anis ini, nilai rapotnya Anis kita tarik ke bawah, kita drag namanya ya, tarik ke bawah ya. Ada tanda plus paling ujung nih hitam, kita tekan aja atau kita klik lalu kita seret ke bawah. Nah, dia akan muncul secara otomatis nilai raport matematika masing-masing siswa ya. Ini sudah otomatis ya. Nah, ini sudah muncul nilainya, lalu kita rapihkan. Nah, ini kita buat kolomnya. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Jadi kita sudah menghitung nilai raport, nilai raport matematika pada 10 siswa ini. Nah, tugas kalian adalah ya membuat nilai raport ini, nilai matematika, dan kalian lanjutkan mencari atau menghitung nilai raport, nilai bahasa Indonesia dan juga nilai IPA. Ya, caranya kalian buat di sheet yang sampingnya. Nah, seperti ini kita buat di sheet sampingnya. Nah, ini kan kosong. Kalian tidak perlu membuat tabelnya secara ulang lagi, nggak perlu. Nah, caranya kalian klik lagi di sheet MTK tadi, kalian blok, kalian copy aja nih yang tabel ini. Klik kanan, di copy ya. Tuh, kita copy aja. Nah, kita paste. Nah, dia seperti ini. Ini kita paste. Kita tinggal ubah saja ya, di sheet 3 ini kita ubah karena kita mau menghitung nilai bahasa Indonesia, kita ubah sheetnya jadi nilai B Indo ya. Dan judulnya kita juga ubah dengan nilai bahasa Indonesia. Nah, ini ya, kita tinggal rapikan saja tabelnya ya. Untuk siswanya sama saja, Anis, Habibi, dan lain sebagainya. Yang kalian ubah hanya di nilainya saja, di nilai ulangan harian, tugas, PTS, dan pasti kalian ubah. Kalian blok, lalu kalian klik delete atau pencet delete ya. Nah, ini otomatis nilai rapotnya akan menjadi 0. Kenapa? Karena tidak ada nilainya ya. Nah, ini akan kita ubah nih. Caranya kalian dapat melihat di buku paket kalian untuk nilai bahasa Indonesianya. Ya, ini Budiah ketik ya. Yang pertama 100, 95, 90, 100, 50, 60, 80, 90, 85, dan juga 85. Nah, untuk tugasnya kita ketik lagi 98, 88, 90, 100, 70, 10, 80, 75, 86, 98. PTS-nya 95, 85, 85, 90, 60, 60, 40, 89, 70, 80, dan juga 90. Dan terakhir kita ketik nilai pasnya 80, 80, 98, 80, 95, 45, 45, 30, mohon maaf, 30, 90, 85, 90, dan juga 85. Nah, ini ya,
ini adalah nilai bahasa Indonesia dari 10 siswa ini. Nah, kalian ketik nilainya saja, otomatis nilai rapotnya sudah berubah sendiri tanpa kalian hitung kembali ya. Nih, tadi kan kalau untuk nilai MTK, nilai rapotnya Anis 93. Nah, untuk nilai bahasa Indonesia, rapotnya Anis ini nilainya 90. Berbeda kan? Karena nilainya pun berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tinggal di copy saja tabelnya, tabel nilainya di sheet yang sampingnya. Dan kalian tinggal ubah atau ganti nilai ulangan harian saja. Mudah bukan? Nah, yang terakhir kita akan membuat nilai IPA. Nah, sama seperti tadi kita buat di sheet yang samping. Ya, kita ubah jadi nilai IPA. Nah, seperti ini. Kita copy aja. Kita copy, klik kanan, ya, kita paste. Nah, seperti ini ya. Kita rapihkan saja. Nomornya diperkecil kolomnya untuk nama siswa kita perbesar dan kita ganti di sini nilainya jadi nilai IPA karena kita mengerjakan di sheet nilai IPA nih. Ya, di sini kan. Nah, jadi kita ubah di sini nilai IPA. Ya. Kita hapus nih untuk nilainya, kita hapus. Nah, jadi 0 lagi kan nilai rapotnya. Nah, kalian tinggal ubah saja nilai IPA-nya ada di buku paket ya. Kalian tinggal ketik ulang. Ya. 80, 90, 85, 85, 50, 60, 80, 75, 86 dan juga 98. Untuk nilai tugasnya 98, 88, 90, 100, 60, 50, 95, 85, 85, 90. Nah, PTS-nya 89, 70, 80, 90, 70, 10, 10, 69, 70, 80, 90 dan kita ketik nilai pasnya 98, 88, 90, 100, 70, 10, 80, 75, 86 dan juga 98. Nah, ini ya, kita sudah ketik atau ubah ya nilai IPA-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini berubah juga nih nilai rapot IPA-nya ya. Untuk Anis mendapatkan nilai 98 di rapot. Nah, kita lihat perbandingannya. Kalau nilai bahasa Indonesianya 90, nilai MTK 93. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi mudah banget, kalian hanya membuat ya data nilai siswa ini, nilai MTK, nilai bahasa Indonesia dan juga nilai IPA, dan kalian hitung nilai rapotnya ya. Pokoknya ikuti cara yang ada di video ini, insya Allah ya, semoga kalian paham ya. Baik, itu saja materi yang dapat Budia sampaikan ya. Jangan lupa videonya diamati baik-baik, dilihat lagi, jika kurang paham kalian ulangi lagi atau bisa tanya ke Budia ya. Dan tugas ini ya kalian boleh praktek mulai pekan depan ya, karena pekan depan kan kalian sudah ada buku paketnya ya. Untuk hari ini kalian boleh simak saja atau boleh juga langsung mengerjakan ya, itu lebih bagus ya. Baik, itu saja yang dapat Budia sampaikan. Budia tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.